Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Sempati semua, ketemu lagi nih sama Nisa dan Arik. Di mana, Dik? Di podcast Sempati nih. Bener, Des. Kali ini kita didatangan tamu. Utamanya di sebelah kita ada Ibu Kepala Sekolah dulu, Ibu Dr. Ada Elina Verma. Sahabat Sempati semua, kita kedatangan tamu spesial nih kali ini. Siapa sih nih tamu spesial kita kali ini? Aduh, silakan perkenalkan, Arik. Boleh nih, kita perkenalan diri dulu dari Bapak Julius tadi. Selamat siang, selamat bertemu dalam podcast Sempati siang hari ini bersama teman-teman di SMA 4 Bukit Tinggi. Saya Julius Sonesti dari Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Kali ini mengunjungi SMA 4 dalam rangka monitoring dan evaluasi bantuan keuangan khusus tahun 2022. Benar. Nah, kita lanjut ke Bapak satu lagi, Bapak Dedi, boleh perkenalan diri dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Safrizal, Kabag AP Kota Bukit Tinggi. Dalam hal ini mendampingi Pak Yu dalam rangka monitoring bantuan keuangan khusus di SMA 4 ini di ruang Sempati TV. Terima kasih. Benar. Nah, sahabat Sempati semua, benar banget seperti yang kata Pak Yu bilang tadi. Kalau kali ini kita akan membahas tentang BKK, bantuan keuangan khusus dari Pemko Bukit Tinggi untuk SMA-SMA yang ada di Kota Bukit Tinggi ataupun SMA sederajat ya. Nah, kita bisa lanjut ke pertanyaan pertama nih, Nis. Oke. Kira-kira nih Pak, tujuannya apa sih Pak untuk kegiatan BKK nih Pak? Ya, jadi yang pertama di tahun 2022 ini sebenarnya ada BKK bantuan keuangan khusus yang berasal dari provinsi ke kabupaten kota. Jadi ada di sektor infrastruktur, jalan, kemudian pariwisata, dan kemudian juga ada bantuan keuangan khusus dari kabupaten kota ke provinsi. Jadi dari tahun 2022 ini ada 4 daerah yang memberikan bantuan keuangan khusus ke provinsi, kemudian dari provinsi diberikan kepada sekolah-sekolah yang ada di kabupaten kota. Jadi ada 4 kabupaten kota. Yang pertama adalah Kota Priaman, yang kedua Bukit Tinggi, yang ketiga Pasaman, dan yang keempat adalah Sinjung. Nah, ini gunanya adalah untuk membantu proses belajar mengajar di sekolah di 4 kabupaten kota itu. Jadi kalau totalnya sebanyak 63 SMA, SMK yang diberikan bantuan keuangan khusus. Berarti bukan cuma Kota Bukit Tinggi aja, Pak. Bukan, ada 3 kota lain. 3 kabupaten kota lain, benar-benar. Nah, untuk kriteria pemberian bantuannya itu kayak apa sih, Pak? Untuk siapa dan bagaimana gitu, Pak? Ya. Jadi pada kesempatan ini sebenarnya bantuan keuangan khusus itu adalah untuk membantu proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Jadi diberikan kepada sekolah untuk membiayai aktivitas, apakah itu terkait dengan peningkatan atau pemeliharaan sarana prasarana sekolah, terkait dengan peningkatan kualitas belajar mengajarnya, atau termasuk juga untuk tenaga kependidikannya. Jadi untuk 1 tahun yang dari kabupaten kotanya menyerahkan uang dari kabupaten ke provinsi, kemudian provinsi ke sekolah. Karena sekolah SMA, SMK itu secara aturan main menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Jadi seperti itu BKK itu. Tapi BKK yang lain dari provinsi diberikan kepada kabupaten. Kabupaten kota. Jadi ya misalnya untuk Bukit Tinggi untuk memperindah Ngaresiano misalnya kan. Nah, itu provinsi pariwisata. Renov gitu ya. Itu provinsi yang berikan kepada kabupaten kota. Jadi tidak hanya Bukit Tinggi, ada kurang lebih 10 kabupaten juga provinsi memberikan bantuan keuangan khusus. Intinya adalah supaya sinergi pembangunan antara provinsi dan kabupaten. Jadi bantuan khususnya Bapak boleh digunakan buat keperluan sekolah gitu. Jadi kayak asalkan untuk siswa, asalkan untuk sekolah itu diperbolehkan Pak. Ya, jadi prinsipnya seluruh proses belajar mengajar di sekolah itu dapat digunakan tentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi misalnya untuk rehab sekolah, misalnya rehab ringan,
itu bisa juga digunakan dana bantuan keuangan khusus. Untuk proses peningkatan kualitas SDM, misalnya ada lomba-lomba dari sekolah, itu juga bisa digunakan dari dana yang disediakan untuk itu. Seperti itu. Benar-benar. Nah, tadi kan udah ada 4 kabupaten kota ya Pak yang ngasih ke masing-masing sekolah-sekolah di provinsi atau kabupatennya. Nah, untuk si kabupaten kotanya ini kan tadi ada 4 ya? Ada 4. Kalau boleh tahu kenapa enggak semuanya gitu Pak? Kenapa cuma 4 gitu? Iya. Jadi sebenarnya kan peralihan kewenangan. Kalau dulu kan kewenangan itu berada di kabupaten kota. Sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan itu menjadi kewenangan kabupaten kota. Tapi kemudian dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, kewenangan pengelolaan sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah itu pindah ke provinsi. Nah, provinsi tentu punya keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Tidak semua sekolah yang jumlahnya hampir 376 SMA, SMK itu yang bisa secara optimal untuk dibiayai melalui APBD provinsi, sehingga beberapa daerah seperti Kota Pariaman, kemudian Pasaman, Sijunjung dan termasuk Bukit Tinggi berinisiatif untuk membantu meringankan beban dari orang tua untuk membiayai sekolahnya. Oh iya, komite ya. Komite seperti itu. Benar-benar. Nah, jujur juga dengan ada bantuan uang komite ini kayak juga lumayan membantu gitu ya Pak dari segi masyarakatnya gitu kan Pak. Nah, kalau ke Bapak sendiri udah ada belum sih masyarakat yang wah terbantu banget nih Pak gini gitu. Ya, memang ini kita mau ini ya. Mungkin tadi di mana? Silakan Pak Dedi. Ya, jadi sebenarnya BKK ini bantuan keuangan khusus ini asal muasalnya sebenarnya uang komite sebenarnya untuk mengurangi beban orang tua khusus di level SMA, tapi ini masih kita sepakati untuk SMA negeri yang di provinsi, swasta nanti oleh kabupaten kota, sehingga tidak ada lagi biaya uang iuran komite sekolah. Jadi sebagaimana disampaikan Pak Yu tadi, itu untuk menunjang kebutuhan operasional sekolah, baik itu kebutuhan peningkatan manusianya ataupun sarananya. Kalau yang ditanya tadi, wah ini belum bagi kita kan baru pertama tahun ini. Oh iya, baru dari tahun ini Pak, dari Januari kalau nggak salah. Dan ternyata sekolah kita pun masih belajar juga. Ibu pun masih bingung, bersekolah masih bingung bagaimana mencairkan anaknya. Tapi pada prinsipnya arahnya itu untuk operasional, untuk kebutuhan dan peningkatan kualitas sekolah itu intinya. Kalau dari Ibu sendiri gimana Bu? Untuk di sekolahnya lagi ini kan kita dari pemerintah provinsi ataupun kota kita udah tahu nih. Kalau dari sekolah gimana sih Bu, terbantu nggak sih Bu dengan adanya BKK ini? Iya. Namanya bantuan keuangan khusus. Kita dibantu tentu alhamdulillah. Bersyukur kita pemerintah kota kita punya niat baik untuk membantu masyarakatnya di bidang pendidikan. Bagaimanapun tentu sumber keuangan di sekolah ini ada dari APBN, namanya dana BOS. Kemudian ada yang dari masyarakat, namanya komite, sumbangan komite. Kalau untuk SMA, maka negara kita belum sanggup memenuhi seluruh kebutuhan di SLTA. Karena program pemerintah wajib belajarnya baru 9 tahun. Berarti 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP. Maka di tingkat SLTA, SMA, SMK kita diberi bantuan. Namanya BOS juga. Tapi B-nya bukan biaya, tapi bantuan operasional sekolah. Namanya bantuan karena negara kita belum sanggup memenuhi semuanya, maka kita baru dibantu untuk SMA ini 1.500.000 per siswa per tahun. Dengan demikian, keterlaksanaan pembelajaran memenuhi 8 standar pendidikan, maka belum bisa kalau dengan dana bantuan BOS tersebut
belum bisa sebuah sekolah itu berkembang dengan maksimum. Jadi mungkin ala kadarnya aja baru. Agar sebuah sekolah bisa bersaing seperti Ananda semua, pasti keluar dari SMA 4 ini ingin masuk ke UI, ingin masuk ke ITB. Berarti tentu harus ada peningkatan mutu pembelajaran tersebut dari yang standar menjadi lebih tinggi sedikit. Untuk itu butuh uang. Misalnya untuk kegiatan lomba, kegiatan OSN, KSN, dan segala macamnya yang berkait dengan rutinitas kita untuk meningkatkan bagaimana mutu sebuah sekolah itu lebih tinggi daripada standar yang ada gitu. Jadi dengan adanya bantuan dari masyarakat berupa sumbangan komite, maka sekolah akan lebih luasa untuk meningkatkan dirinya agar lebih tinggi levelnya dari sekolah-sekolah lainnya gitu. Maka sekarang di tahun ini sumbangan komite yang semula orang tua yang bayar untuk KK Bukit Tinggi, maka dibantu kita oleh Pemda sehingga memang ya bagaimanapun pasti terbantu. Kalau itu tujuan kota kita kan untuk membantu, pasti kita terbantu. Tapi karena baru perdana, segala sesuatunya tentu dari perubahan yang semulanya tidak ada jadi ada, pasti butuh proses. Maka kedatangan bapak kita ke SMA 4 hari ini untuk monitoring apakah ada masalah, seberapa jauh sudah dilaksanakan. Kita bersyukur sekolah kita dikunjungi oleh bapak-bapak kita dari Provinsi, Kota Bukit Tinggi, Dinas Pendidikan. Oke, benar-benar. Jadi mungkin menambahkan, Iya, Pak. kita kan karena biaya PKK ini kita bantukan ke provinsi sebenarnya karena kewenangan di SMA-nya. Iya, provinsi. Nggak bisa langsung ya Pak? Nggak bisa langsung. Dan ini karena keterbatasan juga anggaran, maka wali kota kebijakannya baru sampai yang udah Bukit Tinggi itu baru. Khususan Bukit Tinggi. Kebetulan bisa, ini kakaknya agam Pak. Tapi mungkin pengalaman di kabupaten kota lain bisa saja kemungkinan kalau misalnya kemampuan keuangan daerah memungkinkan, bisa saja semua warga tidak mengenal dia Bukit Tinggi atau Agam. Bila memungkinkan, tentu juga sudah dibuatkan seperti misalnya di kabupaten kota lain. Amin. Semoga selanjutnya ya Pak. Semoga selanjutnya. Mudah-mudahan pendapatan kota kita semakin bagus bertambah. Ya. Jadi wali kota bisa ambil kebijakan. Amin. Oke, pertanyaan terakhir nih. Nih Pak, gimana nih Pak harapan dengan pemberian bantuan ini Pak untuk sekolah Bukit Tinggi dan lainnya itu? Ya, harapan kita dari tim Monep ya sebenarnya kan ingin melihat apakah tujuan semula seperti tadi untuk membantu proses belajar mengajar, peningkatan SDM itu berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian jangan sampai nanti dengan semula dibantu atau dibiayai melalui komite, kemudian dibantu melalui mekanisme BKK, justru harapan itu tidak terpenuhi. Nah, harapannya seperti itu. Dan kemudian kalaupun ada masalah-masalah, itu kita lakukan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan untuk tahun 2023. Kalau untuk SMA 4 sendiri, setelah kita lihat ke lapangan, banyak kemajuan-kemajuan Ibu yang tidak dimiliki oleh SMA lain. Mudah-mudahan itu dipertahankan dan ditingkatkan Bu ya. Karena kepala sekolahnya juga bilang tadi ada inovasi-inovasi yang mungkin di sekolah lain belum terpikirkan ya, tapi kali ini sekarang sudah berbuat. Nah, harapan kami ya tentu semakin baik gitu, apalagi dengan BKK dan sebagainya. Oke, kelihatannya podcast kita hari ini sekian dulu ya. Benar-benar. Udah durasi dan juga lumayan panjang ya. Oke, jangan lupa like. Kita terima kasih dulu nih sama bapak-bapak udah datang ke SMA 4 Bukit Tinggi, udah mau meluangkan waktunya untuk di podcast kita kali ini.
Sama-sama sudah diundang di podcast juga. Mudah-mudahan masyarakat juga mengetahui apa itu BKK, kenapa itu tidak lagi dipungut ke siswa, Benar. saling mengisi ya Pak ya. Iya. Terima kasih. Dengan ada podcast ini Iya. kita tahu nih kenapa sih kita nggak bayar uang komite selama beberapa bulan ini. Nah, ternyata kan ada bantuan. Kita udah tahu dari bagaimana bantuannya tersebut. Oke. Oke, kita tutup aja sesi podcast hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.